Nggak ada yang cemas-cemas, happy-happy semua. Alhamdulillah. THR kapan keluar biasanya? Di ini, yang keluarin THR nggak ada di sini kan orangnya ya. Langsung daham-daham nggak jelas gitu ya. Cemas enggak? Itu yang dicemaskan. Itu yang dicemaskan. Kalau mahasiswa ya, pasti dapat kan insya Allah ya. Insya Allah. Gimana menurut Umi soal perilaku Gen Z yang di kamar aja kalau ada tamu lebaran dengan alasan introvert? Anak saya yang paling tua itu anaknya ekstrovert ya sebenarnya ya. Dan dia bukan ngakuin dia ekstrovert gitu sebetulnya ya. Tapi kalau lebaran kayak gitu. Terus ditanya, ya keluarlah sebentar nak, cuman salaman doang gitu ya, salim gitu sama itu. Terus udah gitu kan. Ngeluarin air juga Umi gitu misalnya gitu-gitu ya. Keluar aja biar tahu, biar kenal gitu. Aku kan introvert orangnya Mi. Hah? Introvertnya musiman. Introvertnya musiman kalau lebaran doang. Dan itu kayaknya banyak terjadi ya. Maksudnya gitu ya. Dan nggak merasakan kebutuhan untuk harus mengenalkan dirinya gitu loh ke kerabat. Ini saya kasih contoh yang menarik ya. Real terjadi. Ada Gen Z yang baru nikah nih. Sesama pasangan Gen Z. Ya. Dan nggak disetujui oleh orang tuanya sebetulnya. Sampai dengan tahap dia nyampein tuh. Kalau mau dikeluarin dari kakak juga nggak apa-apa. Tapi jangan dikeluarin dari akta waris gitu ya. Terus dia bilang apa? Ya udah sih Mi gitu kan. Yang nikah nih ya udah aku aja loh sama ini suamiku ini gitu ya. Terus nah ini dia kesalahan berpikir Gen Z. Nggak semua Gen Z kali ya. Kalau dulu saya pernah waktu di Canberra itu ngelihat ada orang Australia nikah, bule nikah. Itu kali yang datang cuma 12 orang gitu. Di museum di gedungnya itu. Cuman ketahuan dia nikah karena pakai baju nikah gitu ya. Pakai gaun nikah, ya kelihatan lah gitu nikah. Ini palingnya datang cuma 12 orang Kak. Kalau kita bilang apa intimate wedding party itu intimate apa-apaan tuh gitu kayak gitu ya. Kalau mereka boleh begitu. Budaya mereka, kultur mereka begitu. Di Indonesia nggak bisa kan. Anak-anak saya juga ada pada ngomong kayak gitu tuh. Pengen nanti kalau ini intimate aja. Umi, kalau mau dengerin kata hati Umi, pengennya gitu nak. Mendingan nikah pas COVID kemarin tuh di KUA selesai, umumin anak gue udah nikah gitu, udah gitu kan, ya irit gitu kan ya udah jelas gitu. Tapi masalahnya nggak begitu. Si Gen Z yang tadi nikah ini aja, saya udah denger tuh dari uaknya yang datang di acara itu. Nanti gimana ya si ini yang nggak diundang ya, si ini banyak banget ini yang nggak diundang. Saya juga bilang ke anak saya begitu. Nih dari pihak Umi aja seabrek ya. Belum dari pihak Abi, belum nanti dari pihak suami kamu gitu mungkin. Indonesia ini kulturnya begitu. Kulturnya memang kultur family, mainstream. Nggak kayak orang di sana yang individual, bodoh-bodoh amat gua mau nikah sama siapa. Bahkan nggak perlu saksi dan wali gitu kan kalau mereka ya. Ya kalau kita kan nggak bisa begitu. Dan sistem kekerabatannya pun seperti itu. Maksud saya kadang-kadang ada logika yang saya bisa mengerti kenapa Gen Z begitu. Gen Z itu perlu dijelasin mengapa dia harus melakukan itu. Gitu kan? Kalau aku nggak melakukan itu, apa kerugiannya buatku? Dia harus dikasih logika. Termasuk sekarang saya lagi hobi ngejelasin kalau saya bicara di depan anak-anak SMA misalnya kayak gitu. Ngejelasin soal prefrontal cortex dan sistem limbik. Itu hanya untuk ngejelasin bagaimana kamu butuh sholat. Pegang jidatnya semuanya masing-masing. Yuk pegang jidatnya semuanya masing-masing. Ada yang agak anget-anget gitu. Tanggal tua. Gajinya tanggal tua ya. Di belakang jidat kita ini ada yang disebut dengan prefrontal cortex atau otaknya manusia. Jadi otak kita ini persis sama dengan otaknya mohon maaf, monyet, mamalia yang lain persis sama. Tapi satu bagian yang mereka nggak punya adalah yang berada di belakang jidat kita ini, yang disebut dengan prefrontal cortex. Yang bikin kita kelakuannya kaya. Yang bilang gitu ya.
Itu tuh karena ada bagian otak yang lain yang namanya sistem limbik yang harus selalu dipuaskan. Nggak bakal puas kalau sampai dengan terus harus minta dipuaskan gitu. Ya. Dan hebatnya prefrontal cortex ini baru bisa dialiri darah secara efisien dalam kondisi dia lebih rendah daripada jantung. Itu artinya kondisi apa itu? Sujud. Emang bisa sih nggak sujud sih. Kita nungging gitu ya, gak lamaan gitu. Tapi ngapain kan gitu ya? Yoga mi gitu. Ya ngapain lu yoga kayak gitu, capek tahu gitu misalnya. Ya misalnya gitu ya. Ya sujud lah itu intinya. Ya, terus makanya itu saya bilangin dan itu saya tampilin gitu kemarin misalnya ke anak-anak gitu ya. Researchnya ketika orang lebih banyak sujud maka aliran darahnya akan lebih efisien. Ketika prefrontal cortexnya nggak dipakai, dia akan menunjukkan kelakuan yang animalistik seperti binatang. Makanya kita kadang-kadang ada ya kejadian-kejadian apa gitu misalnya kita geleng kepala kan. Bahkan iblis pun bilang kok jadi lebih jahat dia daripada gua gitu katanya kayak gitu ya. Kelakuan manusia yang di luar nurun gitu ya. Ya karena tadi itu gitu prefrontal cortexnya nggak kepake. Gitu untuk ngejelasin apa kak? Supaya mereka mau sholat. Panjang kan? Ya tapi kan nggak cuma semata itu loh. Kita tuh kan butuh connect dengan Allah tuh nggak semata hal-hal yang sifatnya fisikal begitu gitu. Dijelasin secara biologis begitu. Itu tuh melampaui itu gitu loh. Perasaan kita butuh sama Allah itu. Ya kita kalau misalnya kita nggak sholat berarti kita ngerasa nggak butuh Allah. Intinya sih begitu gitu kalau saya bilang ke anak-anak. Kenapa berat gitu untuk ngelakuin sholat? Ya karena kita ngerasa nggak butuh Allah. Kalau ditambah dengan penjelasan yang tadi, ya pantes gitu. Kalau kelakuannya kayak, gitu ya. Tapi kalau anak saya, ya namanya anak-anak zaman sekarang ya, alah nih gitu ya banyak juga yang sholat ya gitu kan. Mana itu korupsi, apa segala macam lah disebutnya lah gitu ya, maling gitu misalnya. Ya fair saya bilang kayak gitu fair ya bener nah makanya orang yang sholat aja begitu apalagi yang enggak gitu ya tapi tadi kalau balik ke tadi itu ya soal introvert tiba-tiba ketika lebaran ya kalau saya kadang-kadang juga mencoba negosiasi gitu ke anak-anak ya saya bilang nggak ada momen lain kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang kita jarang ketemu selain lebaran. Dan ini kalau obrolan saya dengan anak yang cowok ya karena anaknya kritis ya. Coba nah kalau dalam Islam itu salah satu hal yang penting terkait dengan keturunan orang tua anak lineage itu ya. Itu apa nak? Nasab. Saya bilang gitu. Artinya untuk bisa ngerti nasab gimana nak? Ya kamu harus kenal dong dengan saudara. Kalau dulu tuh ada tuh dulu om yang rajin ya sampai bikin pohonnya gitu. Sampai bikin pohonnya gitu. Ya ini jadi kamu nih saudara nama ini nih gitu misalnya. Jadi penting banget gitu sebetulnya gitu. Sekadar tahu aja gitu. Syukur-syukur kalau mau ikut arisannya gitu. Boro-boro mi, lebaran aja nggak mau keluar. Terus nanti tahu-tahu jadi caleg pas pemilu, butuh tuh keluarga ya, saya bilang kayak gitu kan. Enggak, bukan karena itu gitu. Ya kita memang butuh kenal saudara. Cuman kadang-kadang saya juga nggak maksain lah anak-anak ya. Kalau ya keluar. Kadang-kadang mereka ya keluar juga sih. Ya senyumnya tahu senyum duhen ya, senyum palsu ya. Keluar demi menyenangkan uminya, tarik 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri, senyum salim, masuk lagi gitu kan. Matanya nggak ikut senyum. Tapi ya udah saya apresiasi lah, mending daripada yang ngedekem aja gitu ya. Soalnya ada juga sih memang yang karakternya introvert beneran juga emang ada. Padahal yang dibeli kebutuhan dia pengen beli minum gitu misalnya ya kita udah turun tuh di Alfamart tahan dia nggak bakal turun orang lain yang turun ngebeliin kebutuhan dia ada yang begitu ya itu introvert apa males ya ya udah deket emang gitu ya sebetulnya ya kayak gitulah karena dia males berhubungan dengan orang gitu males berhubungan dengan orang ya tapi kalau menurut saya sebaiknya sih nggak begitu ya. Karena kenal saudara kenal kerabat itu penting. Jangan nanti pas kita ada maunya, ada perlunya. Ini suka lucu nih kadang-kadang gitu ya. Ada yang entah siapa gitu misalnya ya. Ada kebutuhan terkait dengan kuliah anaknya gitu. Bukan kebetulan di FISIP, tempat Abi yang ngajar.
tahu-tahu jadi nelpon gitu, entah dari mana gitu. Tahu-tahu nelpon, nggak kenal, nggak apa gitu misalnya gini ya. Kalau kayak gitu kan kita jadi agak agak gimana ya. Tapi kalau paling nggak kita udah kenal loh, ini anaknya si ini gitu misalnya ini. Oh ya udah kita agak lebih welcome gitu. Ya, ya intinya begitulah. Ya bersilaturahmi itu kan apa? Memperpanjang usia, menambah rezeki. Rasulullah loh yang bilang kayak gitu. Ya, jadi intinya apalagi silaturahmi dengan keluarga yang terdekat. Kalau menurut saya ya keluar-keluar sebentar lah gitu ya. Saya tahu nggak nyaman karena saya juga dulu nggak seneng digituin gitu. Dulu juga sama sebenarnya, cuman zaman sekarang kan lebih ini aja ya diperbesar oleh medsos kan gitu ya. Sama sebenarnya. Cuman begitu saya udah jadi orang tua, punya anak yang begitu, saya ngerasain nyebelinnya anak yang kayak gitu gitu. Oh jadi dulu tuh saya nyebelin banget gitu ya dulu itu kayak gitu gitu. Ya begitu. Ya keluarlah sebentar ya. Sekadar tahu oh ini gitu. Oh ada om yang begini. Ya penting lah. Apalagi kalau untuk di Indonesia ya konteksnya. Allah wala. Ada yang punya pendapat lain juga boleh mengcounter. Silakan. Udah malu-malu sih. Introvert. Intro. Iya juga ya. Alasannya introvert ya. Udah tenyenggol-nyenggol. Ojo, main-mainnya. Ini sih, like, Gimana? siap-siap sendiri kan ya, Mi? Itu lagi lucu-lucunya. Karena udah punya Quarter life crisis. Iya kan? Dan mungkin ada juga yang kayak lebih ke karena quarter life crisis terus ditambah sama dia jadi sandwich. Jadi sandwich generation gitu jadi di keluarganya juga. Kalau misalnya tadi dibilangin kalau misalnya ternyata waktunya ini toxic banget ibaratnya kita ya udah agak jaga jarak. Tapi kalau misalnya ternyata dia sandwich kan nggak bisa jaga jarak juga ya. Kan dia juga dibutuhkan gitu. Apalagi kalau misalnya momen lebaran mungkin ada beberapa yang kayak memang udah ditunggu-tunggu nih transferannya ke sana gitu misalnya gitu kan. Udah ditunggu-tunggu nih gitu kan. Ini udah mau beli kue nih, kamu belum transfer dan sebagainya gitu. Itu gimana ya mengatasinya? Iya, sebagai orang tua saya mengakui memang ada orang tua yang nyebelin. Karakter nyebelin orang tua harus diakui. Orang tua yang nuntut anak, orang tua yang judging ke anak harus diakui. Dan ini tetap harus diedukasi juga orang tua model begini. Saya juga orang tua gitu ya. Saya juga nggak mengakui saya udah yang best banget, enggak. Masih banyak juga harus diperbarui. Tapi maksud saya ada hal-hal yang memang sebagai orang tua, dari POV orang tua dulu ya, itu yang memang ya, kalau saya berusaha gitu ya, saya kalau misalnya komunikasi ke anak gitu, ngobrol ke anak, saya bilang, saya sampaikan ke anak saya, nak tahu nggak nak, apa yang paling bikin Umi bahagia, ketika misalnya bisa ketemu sama kalian, bahkan termasuk yang jauh-jauh gitu, kamu masih mau ngobrol sama Umi, masih mau curhat, lagi-lagi that simple, karena zaman sekarang banyak loh kak, yang anaknya udah nggak mau ngobrol sama orang tuanya gitu, udah nggak enak ngobrol gitu sama emaknya, udah nggak enak ngobrol gitu, anaknya curhat soal apa aja, hal-hal yang sifatnya apa gitu, misalnya anak saya curhat soal naksir cewek, seneng banget saya kak, seneng banget gitu, alhamdulillah dia masih mau curhat ke emaknya, dan itu saya sampaikan ke dia, saya sampaikan gitu, makasih ya nak masih mau cerita gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya seperti itu, sekarang lagi-lagi kita harus hati-hati memandang masalah hubungan orang tua anak ini. Karena kalau versinya versi orang-orang liberal ya, itu yang istilah sandwich generation itu kan dari mereka sebetulnya intinya ya. Kalau dalam pemahaman kita, yang namanya birrul walidain itu tak berbatas. Yang namanya birrul walidain itu nggak berbatas, Kak. Jadi mau sampai orang tua kita nggak ada, itulah birrul walidain sesuai dengan kesanggupan kita. Makanya sekarang kalian jadi agak lebih hati-hati untuk menikah kan? Karena harus ada yang dipikirin yang lain selain kehidupan kita sebagai keluarga nanti. Masih ada orang tua gua, adik-adik gua gitu misalnya kayak gitu. Nggak semudah itu Ferguson gitu. Cukup nggak nih kira-kira nih?
Yang cowok begitu nanti udah harus menikah misalnya gitu ya, udah nikah, udah harus nafkahin anak orang gitu. Gak berhenti kewajiban dia kepada orang tuanya. Kalau yang cewek masih bisa oke lah gitu ya, karena suaminya gitu misalnya. Tapi kalau yang cowok gak ada tuh hijab anak dengan ibunya, anak laki-laki dengan orang tuanya gitu. Kayak gitu gimana tuh? Kalau menurut saya pertama-tama yang harus diluruskan adalah POV kita lagi-lagi. Segala sesuatu terkait dengan POV. Kalau orang liberal kan begitu. Gue yang capek nyari duit kok harus nginiin orang tua. Sampai di situ. Kalau kita kan enggak. Bagi kita apapun yang kita lakukan sebatas kemampuan kita untuk orang tua kita itu adalah ibadah, bakti kita kepada orang tua. Kita mau ngehajiin ibu kita tiap tahun juga nggak bakal bisa ngebales apapun yang dia lakukan. Sering dengar kan yang begitu-begitu kan? Tapi makanya saya bilang ya kita juga harus seimbang. Saya sebagai orang tua juga mengakui kadang-kadang ada kelakuan orang tua yang nyebelin juga sih emang begitu. Ya lihat-lihat juga lah kondisi anaknya. Kalau anaknya udah berumah tangga, udah punya anak gitu misalnya anaknya, ya dia punya kewajiban loh sebagai anak laki-laki untuk menafkahi anaknya. Jangan ngerongrong terus anaknya. Kalau bisa malah di-encourage gitu anaknya. Ya, jangan sampai nak, kamu tuh nelantarin anak istrimu misalnya kayak gitu. Bukannya malah tadi itu misalnya. Ya harusnya mah yang ada kue-kue acan juga biarin aja sih gitu. Ya apa kek peyek kek apa yang penting lebaran gitu kan. Ya nggak enak juga lah masa lebaran cuma ada peyek gitu misalnya. Saya yakin juga kue-kue di rumah tuh yang makan juga orang rumah bukan tamu gitu ya nggak sih? Iya bener nggak gitu? Kalau di rumah saya sih gitu. Cuman kadang-kadang kue itu jadi apa kak? Kue itu menjadi atribut, jadi propertis gitu, ya kan? Bukan sesuatu yang benar-benar sebenarnya memang buat bakal dimakan atau apalah gitu. Biasanya kan begitu loh. Ya udah sih buat dipantes-pantesin aja udah gitu. Ya, ya tadi itu lagi-lagi tadi kita berlebaran Ramadan ini lupa dengan hakikat spiritualnya gitu. Coba deh, sempetin deh. Yang namanya uzlah, ngadu ke Allah, sempetin. Bahkan tiap salat itu jangan buru-buru gitu loh misalnya. Benar-benar zikir, ngadu ke Allah, curhat ke Allah. Itu tuh kita butuh waktu-waktu kayak gitu. Butuh waktu-waktu spiritual kita. Bukan cuma materialnya aja. Kalau udah kayak gitu, kalau udah kayaknya udah ini, ya udah minta tolong sama Allah. Ya Allah mudahkan gitu. Mudah-mudahan ada rezeki buat emakku. Ada rezeki buat keluargaku misalnya kayak gitu. Ya bantu tapi semampunya. Dan kalau menurut saya yang itu harusnya jadi dorongan bagi kita untuk kerja keras. Kalau menurut saya ya mau kerja keras kayak apa lagi sih Mi gitu ya, ini udah pulang jam 8 malam gitu. Tapi terus terang ya, saya puas karena saya juga konselor, saya puas nerima curhatan istri-istri. Ya karena yang curhat biasanya banyak kan cewek ya. Puas terima curhatan istri-istri. Soal apa biasanya? Nafkah. Hai para cowok-cowok dimanapun berada gitu ya, yang mau nikahin anak orang. Serius gitu. Biasanya kalau itu nggak jauh-jauh dari persoalan nafkah. Bahkan belum lama sebelum Ramadan ada yang konseling saya, nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Saya menduga dia istri pejabat padahal. Saya menduga karena dia ngasih lihat rumahnya, ada scene yang dia kasih lihat ya. Rumahnya bagus, rumahnya gede, gedong gitu ya, 2 lantai segala macam gitu-gitulah. Istri pejabat, masih ngeluh juga. Bayangkan gitu. Tapi ya lagi-lagi tadi itu gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi penyemangat bagi kita, pemotivasi bagi kita untuk bekerja lebih keras ya. Ya mudah-mudahan kalau dalam pandangan kita kerja keras kita jadi pahala gitu kan. Insya Allah, Allahumma amin ya. Tetap semangat ya. Ya pokoknya sampai mimisan juga nggak apa-apa lah gitu ya. Segitu amat gitu ya. Ya disuruh juga kan nggak sampai mimisan juga kali ya. Ada yang hobi tipes ya? Ada.